Mata kuliah Hukum Perdata, Modul 5 Kegiatan Belajar 2. Adopsi atau pengangkatan anak. A. Adopsi pengangkatan anak. 1. Dasar adopsi dan pengertian pengangkatan anak pada umumnya. Kebahagiaan dalam perkawinan antara lain adalah dengan kelahiran anak yang menjadi buah perkawinan pasang suami istri yang juga dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan. Akan tetapi pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, sementara kehidupan perkawinan mereka membutuhkan keceriaan yang diharapkan datang dari celotehan anak-anak yang akan mewarnai kehidupan pasangan tersebut. Ancaman akan adanya perceraian maupun poligami kemungkinan akan melanda pasangan suami istri yang dalam kehidupan perkawinannya belum atau bahkan tidak ada keturunan. Solusi yang kemudian menjadi pilihan pasangan suami istri tersebut adalah melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Dalam KUH Perdata tidak diatur pasal-pasal tentang pengangkatan anak tersebut. KUH Perdata hanya mengatur tentang anak sah dan anak luar kawin yang merupakan keturunan yang sah dan tidak sah. Dalam peraturan perundang-undangan yang lalu sebelum KUH Perdata berlaku dikenal Statblad 1917 nomor 129 yang mengatur pengangkatan anak bagi golongan timur asing Tionghoa. Dalam tradisi golongan Tionghoa, lembaga pengangkatan anak atau adopsi dibutuhkan untuk melanjutkan nama keluarga sehingga aturannya yang dapat mengangkat anak hanya laki-laki, suami. Dan yang dapat diangkat sebagai anak juga hanya anak laki-laki saja. Pengaturan lainnya adalah jarak antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat harus lebih dari 18 tahun. 2. Syarat-syarat adopsi. Menurut ketentuan pasal 8 Statblad 1917 nomor 129 adalah sebagai berikut. A. Harus dibuat dalam akta notaris. B. Harus dengan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Jika anak yang diadopsi sudah berusia 15 tahun, harus dimintakan persetujuannya. D. Jika yang melakukan adopsi seorang janda, maka harus ada persetujuan ayah dari suaminya yang telah meninggal. E. Jika tidak ada mereka yang harus dimintakan izin, maka izin dapat diperoleh melalui pengadilan. 3. Akibat hukum adopsi. A. Anak yang diadopsi harus memakai nama keluarga orang yang mengadopsi. B. Anak yang diadopsi oleh pasangan suami istri memperoleh status sebagai anak yang sah. C. Dengan adopsi maka hubungan keperdataan yang berdasarkan kepada keturunan darah antara orang yang diadopsi dengan orang tuanya dan kekeluargaan sedarah terputus, kecuali 1. Pederajatan dalam hubungan keluarga saudara sebagai larangan untuk kawin. 2. Ketentuan-ketentuan pidana yang didasarkan pada hubungan saudara. 3. Kompensasi ongkos perkara. 4. Pembuktian dengan saksi dalam hal saksi anggota keluarga. B. Adopsi setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia nih. 1. Pengertian adopsi. Dalam kemerdekaan, tidak semua orang tua mampu mewujudkan kesejahteraan anak karena memang dalam kenyataan banyak anak-anak yang terlantar rohani maupun rohani juga sosial. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan adanya lembaga adopsi pengangkatan anak yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1998 tentang pengangkatan anak dirumuskan pengertian adopsi atau pengangkatan anak, yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan ketetapan pengadilan negeri tanpa mempersoalkan apakah pengangkatan anak tersebut mempunyai akibat hukum yang penuh atau sempurna atau akibat hukum yang terbatas. Sifat adopsi. Sifat perbuatan adopsi yaitu perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan antara pihak-pihak semata. Perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Menurut hukum adat, pengangkatan anak adalah pengalihan kekuasaan anak dari orang tua yang sah kepada orang lain dengan tujuan kepentingan anak yang berupa pemberian kesejahteraan bagi anak tersebut. 3. Pengaturan adopsi. A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. B. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. C. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai pengangkatan anak. D. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 79. E. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983. F. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989. G. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984.
4. Syarat pengangkatan anak. 1. Harus ada izin Menteri Sosial. 2. Harus ada laporan sosial yang memuat tentang 1. Keterangan calon orang tua angkat, orang tua kandung, dan calon anak angkat. 2. Keterangan pelaksanaan pengasuhan anak. 3. Syarat-syarat calon orang tua angkat sebagai berikut. 1. WNI. A. Status perkawinannya minimal 5 tahun. B. Umur minimal 30 tahun, maksimal 40 tahun. C. Tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai 1 anak. D. Berkelakuan baik, mampu di bidang ekonomi, sehat jasmani. E. Membuat pernyataan tertulis tentang tujuan pengangkatan anak, yaitu kesejahteraan. F. Ada laporan sosial. 2. WNA. A. Berlaku semua syarat bagi orang tua WNI. B. Usia anak yang diangkat maksimum 5 tahun. 5. Izin pengangkatan anak. Anak yang diasuh oleh organisasi sosial akan diangkat oleh WNI maupun WNA harus mengerjakan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka harus dicantumkan alasan-alasan penolakan. 6. Prosedur pengangkatan anak. A. Surat permohonan izin untuk pengangkatan anak ditujukan kepada Departemen Sosial. Permohonan tersebut adalah surat resmi yang ditujukan oleh orang tua angkat yang ditandatanganinya sendiri di atas materai sekupnya. B. Orang tua angkat harus berdomisili di Indonesia. Apabila permohonan izin dari Departemen Sosial dikabulkan yang dibuktikan dengan surat izin resmi, maka permohonan pengangkatan anak tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan hukum acara yang berlaku. C. Pembinaan dan pengawasan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat instansi yang berwenang, dalam hal ini pejabat Departemen Sosial. 7. Larangan pengangkatan anak. A. WNA dilarang mengangkat WNI berada dalam asuhan orang tua atau wali. 2. WNI dilarang mengangkat anak yang berada dalam pengasuhan orang tua atau wali WNA. 8. Jenis-jenis pengangkatan anak. 1. Pengangkatan anak sempurna, adopsi plena, adalah pengangkatan anak yang bertujuan untuk memutuskan hubungan hukum dengan orang tua biologis. 2. Pengangkatan anak sederhana, adopsi minus plena, adalah pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua biologis, sehingga anak tersebut masih tetap berhak untuk mewarisi dari orang tua biologisnya. 3. Pengangkatan anak secara langsung, private adoption, adalah pengangkatan anak yang langsung dari orang tua biologis kepada orang tua angkat. 5. Pengangkatan anak anumerta, postum adoption, adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam proses pengangkatan anak salah satu pihak meninggal. Pihak yang ditinggalkan tetap melanjutkan proses pengangkatan anak tersebut. 9. Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengangkatan anak, yaitu A. Untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelaksanaan pengangkatan anak. C. Memantau pelaksanaan pengangkatan anak. Masyarakat pun diharapkan mempunyai peran dalam melakukan pengawasan terhadap pengangkatan anak yang berada di dalam lingkungannya. Rangkuman. Dalam kegiatan belajar 2 ini dijelaskan mengenai perkawinan yang tidak memperoleh keturunan dimungkinkan adanya aturan pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak dikenal dalam KUH Perdata karena awalnya aturan pengangkatan anak dijumpai di dalam Statblad tahun 1917 nomor 129 yang tujuan awalnya adalah diperuntukkan bagi golongan Tionghoa yang membutuhkan keturunan sebagai penerus nama keluarga. Pada saat ini, aturan pengangkatan anak merupakan aturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Dijelaskan juga mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, akibat hukum terhadap pengangkatan anak, serta prosedur dan izin pengangkatan anak. Juga mengenai jenis-jenis pengangkatan anak. Sekian dan terima kasih.